Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita bersama Bang Yesa sebagai kameramen kita untuk membantu ya atas kelancaran dari aktivitas eksplorasi sejarah situs-situs purbakala dan alam Nusantara yang begitu indah permai ini. Mari kita mulai memasuki pedalaman hutan ini ya. Nah ini. Jadi jika kita lihat alam kita ya begitu subur, ini namanya daun singkong, singkong karet. Ini bisa dibuat sayur ya, maupun gulai daun singkong yang ciri khas masakan-masakan Padang. Begitu juga di tepian sungai ini ada sayur lompong. Nah ini merupakan sayur primadona lereng Gunung Welirang ini ya. Atau juga sayuran yang lainnya. Nah masih banyak lagi sayuran yang ada di lokasi ini. Nah ini adalah pohon murbei atau makanan ulat sutra ya, ulat sutra yang ditemukan pada masa peradaban Tiongkok pada awal Masehi. Itu ternyata yang bisa memproduksi kain sutra pada waktu itu sampai abad ke-7 sampai abad ke-8 itu hanya Tiongkok. Baru kemudian mata-mata kekaisaran Bizantium, termasuk kemudian kekaisaran Korea ya, dinasti Joseon itu mulai kemudian menyelidiki teknik pembuatan kain sutra dari Tiongkok, sehingga kemudian kain sutra diproduksi di Korea, termasuk di Bizantium, Konstantinopel ya, pada abad ke-8 Masehi. Nah, daun kaliandra yang merupakan juga tanaman semak-semak belukar ya, cukup banyak, merupakan pakan ternak kambing ya. Dan beberapa tahun, sekitar 10-12 tahun belakangan muncul kaliandra putih. Nah ini juga jenis kaliandra, tapi ini adalah kaliandra berbunga putih ya, berbeda dengan kaliandra yang berbunga merah. Nah ini tanaman alpukat ini ya. Nah ini adalah tanaman sayur pakis ya. Nah yang masih muda ini biasanya kita ngambil coba salah satu ya. Nah ini tanaman sayur pakis, ini biasanya untuk dimasak. Ini juga merupakan sayur pakis ciri khas atau primadona sayur di masyarakat di lereng Gunung Welirang ini. Nah, kalau ini itu jenis kopi robusta ya, daunnya seperti ini, kopi robusta, berbeda dengan arabica yang daunnya lebih kecil ya. Dan buah kopi itu seperti ini, kalau matang itu berwarna merah, kalau muda berwarna hijau, merah-merah ini. Kalau mentah bagaimana sih rasa kopi dikalah sebelum menjadi seduhan wedang kopi ya. Ya seperti ini, biasanya anak-anak kecil itu mencoba mencicipi biji kopi ketika matang. Jadi rasanya itu ada manis-manisnya gitu ya, khas kopi ya, rasa kopi. Nuhun sewu, Pak. Oh, nggih, monggo. Ketemu malih. Nggih, alhamdulillah, Pak. Oh, niki memperbaiki radasan niki ya. Biar agak lebar gitu, Pak ya. Nggih.
Saya dengan Pak siapa ini Pak? Pak Sutris. Pak Sutrisno. Tiap hari Pak ya untuk memperbaiki ini gitu ya. Ada apa namanya, apa kontribusi atau mungkin dibayar berapa Pak ketika seperti ini? Masa bayar tidak sesuai dengan tidak sesuai. Kok seperti itu Pak? Gimana ceritanya mungkin Pak? Karena menyesuaikan anggaran dari teman-teman. Oh, artinya kalau rame gitu ya mungkin sepantasnya, kalau sepi juga seikhlasnya gitu biasanya Pak. Iya. Oh, rata-rata berapa biasanya Pak, rata-rata per hari? Ya katakan 50.000 Rata-rata per hari. Iya. Oh, 50.000 Pak ya. Oh ya, mungkin bagi kita semuanya, dari ini adalah pendakian Mountain Alap-Alap termasuk ke air terjun Coban Waru Pak nggak ya. Ini baru dibuka ya, dan air terjunnya itu sangat indah teman-teman ya. Terletak di Dusun Podorejo, Kecamatan Desa Sajen ya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini pendakian Dawuan ya. Jadi dari bundaran Pacet atau kota Pacet itu sekitar 2 km menuju sini Pak ya. Nah, ini terima kasih Pak Sutris atas waktu dan kesempatannya. Nah, semoga menjadi barokah Pak ya. Amin. Amin, amin. Nah, ini jadi kita bertemu salah satu warga yang memperbaiki kondisi jalan ini ya. Jadi kita bisa melihat jalan kiri di tepi ini dibangun sedemikian rupa sehingga memudahkan akses menuju air terjun Coban Waru yang ada di atas. Perjalanan jalan biasa ini sekitar 30 menit saja, atau 10 sampai 30 menit lah kita sudah bisa menikmati keindahan air terjun Coban Waru. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi sebenarnya teman-teman ya, di Desa Sajen di lereng Gunung Welirang ini sebenarnya pada masa yang lalu itu ada seorang ahli bidang prasejarah namanya Van Heckeren yang mengkonsen ya, meneliti jejak-jejak peradaban prasejarah di lereng Gunung Welirang. Di Desa Sajen banyak sekali kemudian ditemukan batu lumpang, batu dakon, sarkofagus, punden berundak, menhir gitu ya, jejak-jejak tatah batu, termasuk kemudian dolmen yang cukup banyak dalam data Van Heckeren tersebut. Dan tidak hanya kemudian di Sajen, dalam data Van Heckeren termasuk di Kesiman Tengah, di Desa Wiyu, di Selawe, di Jeruk ya, yang tidak jauh dari Jalan Raya Pacet Mojosari, itu juga didata oleh Van Heckeren. Dan kita mencoba banyak data-data tersebut yang saat ini sudah hilang lenyap, sudah tidak ada, dan ada beberapa data yang masih ada di lapangan. Mungkin kali ini kita masuk ke dalam, di belakang kita coba ada batu-batu besar atau semacam apa namanya, apa itu, susunan batu megalitik. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini semacam ada pahatan ya. Ada pahatan yang mungkin sudah pecah. Ini ada bagian yang menonjol dan ini ada bagian bawahnya. Ya mirip semacam batu gong atau batu kenong gitu ya. Nah, di sini mungkin merupakan salah satu petunjuk. Dahulu mungkin di belakang kita ini sekarang dahulu mungkin menjadi semacam hunian masyarakat prasejarah. Dan kita tahu bahwasanya masyarakat prasejarah tinggal di Pulau Jawa ini adalah masyarakat prasejarah Homo sapiens sapiens ya. Itu sekitar 2500 sebelum Masehi gitu ya. Sampai awal-awal Masehi membuat peradaban prasejarah Neolitik Megalitik. Salah satu lereng Gunung Welirang banyak peninggalan sejarah atau peninggalan prasejarah atau pemukiman awal ya masyarakat prasejarah. Ini bisa jadi dikarenakan faktor keamanan. Jadi dilindungi oleh
tebing-tebing curam di keempat penjuru arah mata angin, termasuk potensi sumber makanan yang melimpah, baik itu berupa flora ya, misalnya umbi rebung, umbi bambu gitu ya, sayur-sayuran, termasuk fauna ya. Mungkin dahulu pada masa lalu di sekitar sini banyak sekali seperti babi rusa, kijang, menjangan, sapi hutan atau banteng, kerbau liar. Itu mungkin cukup banyak sebagai sumber makanan pada waktu itu ya, baik itu makanan yang bersumber dari flora maupun fauna. Jadi di belakang kita inilah kemudian masyarakat mengenalnya sebagai batu meja, atau mungkin yang dimaksud meja batu pada masa prasejarah, yang merupakan memiliki fungsi ya, yaitu sebagai lokasi tempat persajian, atau mungkin pada masa kuno Hindu-Buddha digunakan sebagai tempat duduk bertapa. Itu bisa jadi. Coba kita teliti ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi masyarakat mengenalnya sebagai jejak-jejak ya. Mungkin coba lebih didekatkan. Di sini kita akan mendapati beberapa jejak batu mirip kemudian batu yang ada di Mekah ya, yaitu Makom Ibrahim, jejak kaki Nabi Ibrahim yang ada di Mekah. Di sini juga ada jejak kaki ya. Jadi kita lihat di sini juga ada jejak kaki, kemungkinan juga jejak kaki masyarakat prasejarah gitu ya, sebagai mungkin simbol kekuasaan atau simbol kekuatan pada waktu itu ya. Lebih cocoknya adalah simbol kekuasaan daerah sini, bahwasanya artinya dari masyarakat prasejarah yang lainnya, komunitas-komunitas tertentu di sini sebagai tanda kalau lokasi ini sudah ada pemukiman masyarakat prasejarah. Jejak-jejak yang lainnya ya seperti jejak hewan-hewan ya, seperti ayam hutan, kijang, babi hutan, itu banyak sekali ya di lokasi ini. Kita sangat misterius dengan batu ini. Coba kita ke arah sisi yang lainnya ya. Nah ini. Lah. Sebagian memang dibersihkan oleh masyarakat, jejak digali ya, mungkin kita akan bisa mendapati beberapa fragmen tembikar biasanya ya, yang merupakan bagian dari peninggalan masyarakat prasejarah gitu ya. Nah ini, nah disinilah yang sangat rata. Kita juga jadi penasaran, ini dibuatkan tangga ya, untuk kemudian meneliti ya, bagaimana kemudian jejak-jejak yang ada di atas batu ini. Nah ini, mungkin jika pemirsa penasaran dengan atasnya batu ini, coba kita naik ya, Mbah. Permisi Mbah, putunipun sowan. Jadi kita tidak mengambil apa-apa atau tidak merusak, menaikkan edukasi Mbah ya, untuk menunjukkan kepada generasi-generasi berikutnya jejak-jejak peradaban kuno. Jadi mungkin kameramen bisa ke atas, akan bisa batu yang sangat besar ini mungkin memiliki beberapa jejak prasejarah selain jejak telapak kaki gitu ya. Nah ini, coba kita lihat ya jejak-jejak yang lainnya. Nah ini ada jejak ya, kotak. Coba kita cari kayu untuk membersihkan jejak-jejak yang ada di sini ya. Jangan pakai tangan, nanti mungkin ada misalnya bisa, atau ada sengatan misalnya tomcat gitu ya, atau hewan. Nah di sini ada semacam lubangan yang kemungkinan semacam batu dakon gitu ya. Nah batu dakon ya. Nah seperti ini ada cacingnya ya. Nah, ini jejak, kemungkinan jejak batu dakon di sini ya. Coba mungkin semacam lumpang kecil ya pada masa lalu, sebagai tanda juga peringatan atau juga lambang kesuburan ya pada masa lalu. Dan memang ini cukup luas batu ini ya. Dan jejak-jejak misterius yang lainnya itu memang ada telapak ya, mungkin telapak gajah juga ada, sehingga kadang masyarakat juga mengenalnya sebagai batu telapak gajah, batu telapak, atau juga batu meja. Ada beberapa sebutan tentang batu ini yang cukup banyak. Jadi kemungkinan memang diduga memang pada masa lalu batu raksasa ini, karena ada jejak-jejak lumpang kecil gitu ya,
sebagai peringatan, sebagai titi mongso untuk waktunya bertani. Kemudian sebelum menjadi hutan tidak salah jika kemudian diinterpretasi dahulunya ini merupakan persawahan ya pada masa prasejarah. Semoga batu ini terus kemudian bisa memberikan edukasi, wacana, termasuk kajian sejarahnya ya tentang peradaban di masa lalu. Baik itu tidak hanya sejarah desa Sajen ya yang terkenal dengan dari kata persajian, termasuk kemudian sejarah Mojokerto, bagaimana pola-pola pemukiman awal masyarakat prasejarah, termasuk kemudian sejarah Jawa Timur dan sejarah Nusantara pada umumnya. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.